Kepastian siapa yang akan menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto di pucuk pimpinan militer Indonesia masih belum terjawab. Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021, sekaligus menggenapkan 4 tahun kepemimpinannya sebagai Panglima TNI sejak Desember 2017. Saat ini, dari 3 kepala staf angkatan yang ada, nama Jenderal TNI Andika Perkasa dan Laksamana TNI Yudo Margono adalah nama yang paling sering disebut untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan, jabatan Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jabatan tersebut secara bergantian diduduki oleh perwira TNI aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjadi kepala staf angkatan. Meski begitu, sampai saat ini pihak istana belum memberikan informasi terkait kapan surat presiden yang berisikan 1 nama calon Panglima TNI akan dikirim ke parlemen. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan, kemungkinan besar surat presiden terkait nama calon Panglima TNI akan dikirim ke DPR RI berdekatan dengan jadwal pembukaan masa sidang DPR setelah masa reses. Kita tentunya berharap Panglima TNI yang baru adalah prajurit yang terbaik dari berbagai aspek. Karena ini bukan hanya soal kualifikasi personal, tapi Panglima TNI saat ini juga punya sederet tantangan yang sangat berat. Bagaimana bahu-membahu dengan rakyat untuk melewati pandemi, pengembangan personel baik dari segi kualitas SDM ataupun karir, pengembangan alutsista, dan harmonisasi tata kelola tubuh di 3 mitra. Oleh karena itu, waktu yang tersisa benar-benar dimanfaatkan mencari sosok terbaik. Pertimbangan dalam pemilihan Panglima TNI juga dijabarkan pengamat militer, sekaligus tenaga ahli utama Lembaga Kajian Laboratorium Indonesia 2045 Andi Wijayanto. Andi menyebut ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan pemerintah saat ini agar bisa memilih figur yang tepat. Biasanya ada 3 pertimbangan ya. Pertimbangan pertama yang sifatnya strategis, ya melihat dinamika keamanan sekarang, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang mengarah kepada analisis lingkungan strategis. Pertimbangan kedua terkait dengan kebutuhan organisasi TNI. Ya, pertimbangan ketiga itu lebih kepada politik dan chemistry personal presiden, yaitu tentang kepercayaan presiden kepada salah satu dari ketiga perwira tinggi ini, dan juga kepercayaan itu dikaitkan dengan proses politik yang akan terjadi ke depan, terutama dalam antisipasi pemilu serentak 2024. Mantan Sekretaris Kabinet ini juga memaparkan, dari pertimbangan tersebut, maka bisa dijabarkan rumusan tantangan yang akan dihadapi oleh Panglima baru untuk kemudian diarahkan menjadi prioritas kerja. Beberapa isu yang menjadi tantangan antara lain adalah persoalan global, seperti penanganan COVID-19, pertahanan wilayah Laut Cina Selatan, aliansi AUKUS yang dibentuk oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, pembangunan kapal selam nuklir Australia, pergerakan Taliban di Afghanistan, operasi penanggulangan teror di dalam negeri, penumpasan KKB di Papua, sampai kepada pengamanan proses politik jelang 2024. Dilihat dari tantangan tersebut, maka hampir semua calon Panglima TNI yang muncul saat ini memiliki kapabilitas untuk menjawab tantangan yang ada. Meski begitu, Andi menyebutkan ada kebiasaan unik dari pemilihan Panglima TNI yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yakni berdasarkan chemistry atau kepercayaan yang kompleks baik secara politik maupun komunikasi yang pernah terjalin bersama. Pertimbangannya kemudian mengarah kepada organisasi, ya, tapi yang paling kelihatan adalah meletakkan orang yang memang sudah memiliki pengalaman kerja panjang sehingga mendapatkan kepercayaan politik yang tinggi dari Pak Jokowi untuk memimpin organisasi TNI. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan menyatakan, baik Andika Perkasa maupun Yudo Margono, masing-masing memiliki kapabilitas untuk memenuhi sejumlah tantangan yang ada. Akan tetapi, pada akhirnya hanya 1 orang yang akan ditunjuk oleh Presiden melalui persetujuan DPR untuk menjadi seorang Panglima TNI. Sehingga harus ada jalan tengah yang diambil untuk membulatkan keputusan. Jalan tengahnya adalah memilih Panglima yang memang menguasai dengan jejaring atau daya jangkau atau span of control
yang sangat luas. Kita memang membutuhkan seorang panglima yang bisa melakukan atau kemampuan manajerial dalam mengelola kesatuan serta personel yang luas gitu jaringannya. Jika kualifikasi tersebut sudah dipenuhi oleh setiap kandidat, maka bukan hal yang sulit bagi Presiden Jokowi untuk menentukan kepada siapa tongkat Komando Panglima TNI akan diberikan. Farhan memprediksi penyerahan surpres serta pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI dapat dilakukan sebelum tanggal 5 November 2021. Setelahnya, pelantikan serta serah terima jabatan Panglima TNI sudah bisa dilakukan memasuki pertengahan November 2021. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.